Halo, assalamualaikum. Infinix ngerilis varian baru buat Hot 10 Play ya. Jadi kalau sebelumnya, kalau nggak salah 364 ya, si varian RAM dan storage-nya. Sekarang RAM-nya 4 GB, lebih besar lagi dengan storage tetap 64 GB. Dan tetap menggunakan MediaTek Helio G35 yang sebetulnya masih cukup ya, atau masih kuat buat main game, tapi tentunya bukan buat game kompetitif. Dan seperti ini penampakan kemasannya, fresh banget seperti biasa, kombinasi warna hijau dan lime yang dipotong oleh warna orange shocking seperti ini. Hot 10 Play. Dan Infinix di atasnya, di bawahnya kita bisa lihat ada warnanya Morandi Green. Warna-warnanya Infinix juga rada-rada ini ya, rada-rada unik penamaan warnanya. Hijaunya hijau apa gitu. Ini kan hijau Morandi. Kayak kemarin Infinix Note 10 Pro warna hitamnya itu 95 derajat, 95 degree black. Kalau yang Infinix Note 8 juga warnanya unik-unik ya. Kita lihat spek lengkapnya di sini, memorinya atau RAM-nya seperti tadi saya bilang 64 plus 4 GB. Jadi storage-nya 64, RAM-nya 4 GB, baterainya 6000 mAh dan ini Android-nya masih Android 10. Kamera depannya 8 MP fixed focus dengan flashlight. Dan kamera belakangnya 13 MP plus portrait AI dual kamera. Jadi kamera belakangnya hanya 2 ya. Dengan quad flashlight. Jadi tetap 4 LED flashnya. Infinix banget, terang banget LED flashnya. Termasuk mungkin bisa dipakai buat nyenterin ya kalau ronda. MediaTek Helio G35. Oke, 4G ini konektivitasnya dengan layar 6,82 inci HD plus water drop display. Jadi lumayan besar nih ukuran layarnya. Dimana kebanyakan smartphone lain kan 6,5 incian, ini 6,82 inci, mungkin biar lebih besar lagi buat yang mau sekolah atau kerja di rumah ngelihat teman-temannya di Zoom. Dengan resolusi 720 x 1640, berarti 9 banding 20,5 ya, memanjang layarnya. Oke, bisa dilihat juga di situ highlight fitur lainnya, XOS 7.0, Privacy Security with Android 10. Ada face unlock dan fingerprint scanner juga, jadi biometriknya lengkap ya buat level harganya. Dan sisanya sudah. Oke, kita akan buka sekaligus kita lihat harganya berapa di marketplace ya. Infinix Hot 10 Play 464. Ya, habis ya. Dan di dalam paket penjualannya tergolong cukup lengkap. Yang minus atau yang tidak ada atau yang absen hanya headset. Softcase, oh bukan, hardcase. Hardcase dapat, kemudian juga dapat anti-gores plastik mika seperti ini. Walaupun buat tipe anti-gores seperti ini, saya selalu lebih pilih kalau sudah terpasang di layar. Karena jarang saya bisa memasang dengan rapi ya. Mungkin teman-teman yang belinya offline bisa minta tolong ke tokonya buat pasangin. Dan ini hardcase-nya. Bening dengan pola garis diagonal ya. Dengan pinggiran yang terbuka, atas tertutup, dan bawahnya pojokannya yang tertutup karena di sini kan daerah ports-nya ya. Kemudian juga dapat kartu garansi dengan daftar service center-nya nih. Di Tasik ada tuh. Kemudian ini adalah petunjuk pengguna A X688B tipe dari ponselnya. Oke, mantap nih. Storage-nya harusnya tetap bisa ditambahkan microSD tanpa mengganggu fungsi dual SIM-nya. Kemudian di sini ada SIM tray ejector yang kayak kaleng kornet itu, pembuka kaleng kornet. Kemudian juga ini kabel datanya USB Type A ke micro USB ya. Ini micro USB masih. Dan ini adalah kepala charger 5 volt 2 ampere 10 watt ya. Lalu ini apa? Ini adalah Welcome to join X Club Gold Coin Bank. Ini ada QR code yang bisa di-scan. Dan ini dia smartphone-nya. Tadi saya pegang-pegang, terasa berat. Belum tahu bobotnya berapa. Dan kita akan kletek atau polotoken sisi belakangnya. Ini warna Morandi Green. Ya, benar ya. Morandi ya. Morandi. Sorry. Morandi. Kameranya 2, tapi lingkarannya 4. Karena satu lingkaran buat LED flash yang ada 4 buah itu. Dan satu lingkaran lagi buat tulisan AI. Jadi kalau dari jauh kelihatan kayak kameranya 4. Oke lah. Biar kece ya, biar gaya. Ada logo Infinix dan juga bisa dilihat ada pattern atau ya penampakan di bagian belakang di back covernya ini. Sedikit gradasi, sedikit perubahan warna seperti itu. Yang kalau
dihadapkan ke cahaya berbeda mungkin rada berubah juga ya penampakannya. Dan di sini tetap ada fingerprint scanner, ukurannya cukup besar, bentuknya adalah rounded rectangle. Kemudian di sisi atas kosong melompong. Di sisi kiri ada SIM tray, kita akan buka SIM tray-nya. Teng teng teng. Ya, benar ya apa yang ada di petunjuk pengguna tadi, kalau SIM tray-nya 2 nano SIM plus 1 micro SD dedicated. Dan sisi bawahnya ada mikrofon, port micro USB, dan juga jack audio 3,5 mm. Oke, bentuk dari back covernya ini di pinggirannya melengkung, curvy ya, dengan tepian yang juga membulat, jadi harusnya ergonomis, enak digenggam. Tapi yang dipertanyakan adalah, mungkin teman-teman udah ngeh juga dari tadi, tidak ada loudspeaker di sisi bawah maupun sisi belakang. Jadi loudspeakernya hanya satu, ngandelin yang ada di earpiece ini ya. Nanti kita tes untuk audionya, apakah bagus, powernya cukup atau tidak. Dan kita buka layarnya. Yuk kita nyalakan buat lihat OS-nya, software-nya, dan juga sisa storage-nya. A few moments later. Oke, sudah saya setup dan kita akan tes kalian fingerprint scanner-nya. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kalau dilihat ada slight delay, tapi segitu masih cepat ya. Dan bisa dilihat juga kalau layarnya menghadap lurus ke kamera, warnanya keluar semua. Tapi dari pinggir agak gelap. Jadi ini masalahnya adalah kayaknya di bagian kacanya ya. Tuh, kayak gini udah lumayan kelihatan lagi warnanya. Jadi refleksi kacanya yang mengganggu pancaran sinar dari layarnya. Enggak, kalau panelnya sendiri kalau menurut saya viewing angle-nya luas. Ini dari pinggir warnanya masih beneran sama. Warna hijaunya, warna merahnya, saya masih bisa lihat ini warna orange punya gradasi. Jadi tidak berubah sebetulnya warnanya. Tapi si lapisan kaca depannya reflektif, itu aja sih. Kemudian kita akan tes juga face unlock-nya. Apakah dia otomatis mengangkat atau menyala layarnya ketika diangkat? Oke, otomatis ya. Saya belum setting apa-apa selain setting fingerprint sama face unlock ini. Jadi sebetulnya bisa dimatikan juga mungkin ya raise to wake ini. Dan barusan face unlock-nya juga lumayan cepat. Dengan catatan memang kita belum buka aplikasi apa-apa dan aplikasi yang terinstall masih aplikasi bawaan. Yang mana aplikasi bawaannya adalah seperti ini. Ada AHA Games, ini bloatware-nya ya kita hitung. Boomplay, CNN Indonesia, Etalase Apps, kemudian juga High Translate, Indonesia Airport 6, kemudian MC Rebel G apa itu 7, Palm Store, ini bawaannya Infinix sih, bawaannya iOS ya Palm Store ini, tapi kita anggap sebagai bloatware saja. Power Marathon kayaknya dari XOS deh. Real Football udah 8 apa 9 ya? 9, The Love Bot 10, We Live 11, kemudian Yo Party 12 itu kalau kamu mau hitung yang benar-benar bukan dari developer yang sering kita pakai. Saya pakai maksudnya. Bukan dari Google, bukan dari Facebook. Karena kalau dihitung dari Facebook juga, kita bisa tambah 13 dengan Facebook, 14 dengan Instagram, dan 15 dengan Messenger. Saya tuh heran deh, kenapa beneran deh grup Facebook itu selalu injek ke smartphone Android, Facebook, Messenger, Instagram. Tapi WhatsApp enggak, aneh. Dan ya sudah, kita akan lihat sekarang about phone-nya. About phone-nya di sini. Sorry. Ya, kelihatan semua speknya. Dolphin-nya versi 7.0. Jadi kalau yang Android 11 kebanyakan sudah Dolphin-nya 7.5 atau 7.6 ya. Kayak di Infinix Note, di Hot 10s ya. Kemudian kameranya belakangnya 13, depan 8, RAM 4, storage 64. CPU-nya octa-core 2,3 GHz ya. Clock speed-nya cukup tinggi sebetulnya. Baterainya 6000 mAh dengan resolusi HD+, 9:20,5. Android 10 dengan security patch level ada di 5 Maret 2021. Ini masih Android 10. Dan kita akan lihat sisa storage sama software update-nya. Storage terpakai 12,43 GB. Jadi free-nya 12. Harusnya free-nya berarti 5. Oh iya benar. 12 ya, bukan 14, benar. Jadi free-nya 51,53 GB. Masih lumayan besar, kepakainya juga lumayan besar, 19%.
Dengan RAM yang kepake hampir setengah dengan buka aplikasi setting saja. Kita kemudian akan lihat apakah ada sistem update atau tidak. Online update, ini saya connect WiFi. Dan ada nih sistem update 235 MB. Improve user experience, optimize system stability. Tapi belum ketahuan nih apakah akan naik atau tidak security patch levelnya, jadi kita update saja dulu ya. A few moments later. Oke, sudah terupdate dan kita akan cek lagi apakah ada kenaikan security patch levelnya. Masih tetap ya di 5 Maret 2021 dan kita akan cek lagi apakah ada lagi sistem update, online update. Oke, sudah tidak ada lagi ya. Sekarang kita lihat kameranya. Mode-mode yang ada di sini bisa dimunculkan secara lengkap di swipe up aja. Ada slow motion, video, AI cam, beauty, bokeh, AR shot, panorama, dan dokumen. Rasio gambar bisa diubah 1:1 atau full. Full ini berarti 20,5:9 loh ya. Jangan lupa kalau mau resolusinya maksimal itu tetap di 4:3 rasionya. Karena kalau full gitu bukan ditambah, resolusinya malah di crop pinggirannya ya. Oke. Kemudian buat video, resolusinya maksimal di 1080p, tidak ada pemilihan frame rate, jadi bisa disimpulkan bahwa frame rate-nya maksimal di 30 fps ya, standarnya smartphone. Depan juga sama, Full HD. Dan silakan dilihat dulu hasil perekaman video dengan kamera ini. Dan juga foto-fotonya berikut ini. Dan ini contoh perekaman video kamera depan dari Infinix Hot 10 Play. Pegang tangan dan direkam di Full HD ya. Kalau saya ngelihat kulit terlalu pucat, tapi detail dapat nih, kumis masih dapat. Sengaja nggak saya cukur dulu, nggak sih, nggak sengaja. Males aja, lagi males. Lagi nggak bepergian juga. Dan ngadep backlight, silakan. Oke, masih lumayan ngadep backlight. Dan segini menurut saya. Sudut pengambilan gambarnya cukup luas, nggak terlalu wide, nggak terlalu sempit. Jadi oke lah, buat video call atau buat zoom harusnya masih bisa kepake banget sih. Layarnya juga besar dan dari jarak, ini tangan saya masih ditekuk nih, belum lurus banget. Nih kalau lurus banget, tuh wide kok. Jadi buat video call rada ramean juga masih oke. Silakan disimak audionya ya. Dari tadi saya ngomong dengan jarak yang dekat dan dalam kondisi indoor seperti ini, apakah kepake audionya? Perekaman dengan kamera belakang dari Infinix Hot 10 Play. Seperti ini penampakan meja unboxing saya. Banyak ditemani oleh mainan-mainan kecil. Di situ ada plosa, bukan sponsor. Kemudian ini ada smartphone saya yang lain. Ini ada speaker yang sering dipakai buat berdiriin smartphone. Di situ ada tanaman palsu, di sana banyak kardus dan lain-lain. Dan di sini ada speaker satu lagi, dan ini set mikrofon yang saya pakai buat rekam video e-roll ya, sama unboxing. Ini ada core medal. Itu ada lap istimewa, enggak, itu lap bonus dari mana ya, saya lupa. Bukan lap yang dibikinin ada GGHP-nya ya. Ini penutup hot shoe kamera di sini. Silakan disimak. Kalau saya gerak-gerakin kayak gini, fokusnya, frame rate-nya ngedrop nggak? Fokusnya barusan dapat terus, tapi sempat hilang. Nah, di sini hilang fokusnya. Oke, untuk stabilisasi sih jangan ngarep terlalu banyak ya. Dari chipset, dari resolusi kamera, juga kayaknya tidak terlalu istimewa buat ngevlog. Tapi warnanya sih bagus keluar. White balance. Ntar kita coba kuning ke sini. Oke, cukup stabil white balance-nya, tidak terlalu gampang berubah. Silakan dinilai.
Oke, sudah disimak hasil perekamannya. Gimana? Mikrofonnya bagus atau tidak? Silahkan di komen ya. Dan juga foto-fotonya untuk kondisi dalam ruangan seperti ini dengan pencahayaan yang sangat cukup, apakah bagus atau tidak? Buat level harga segini, oh ya, harganya adalah seperti ini. Tadi sudah saya cari di Tokopedia. Nih, ada yang jual segini, ada yang jual lebih murah lagi di 1499, 1490, 1462. Ya, amannya sih di sekitar 1460 sampai 1550 ya. Tapi ini kok jual murah banget. Oh, ini 332 deh. 345, 1345. Ya, 1460 sampai 1550 lah kurang lebih harganya. Buat RAM 4GB dengan storage 64GB ini. Ya, lengkap ya. Fingerprint scanner ada, face unlock ada, kameranya di belakang 2. Satu lagi buat AI doang sih, tapi ada mode portrait juga. Kemudian Helio G35. Helio G35 masih bisa buat main PUBG, masih playable, tapi tidak bisa buat push rank. Nggak akan enak buat push rank. Kurang lah performanya kalau misalkan buat kompetitif ya. Kemudian sekarang kita akan tes loudspeakernya. Bentar saya siapkan mikrofon dulu kiri dan kanan biar teman-teman bisa ngecek apakah suaranya seimbang atau tidak, karena loudspeakernya hanya ada satu di earpiece-nya. A few moments later. Oke, sudah siap dua mikrofon dari Holyland LAC 150 yang saya pakai saat ini. Kita akan set smartphone-nya di volume tertinggi dulu. Dan kita taruh di sini. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed. Life destroyed. Like you, be strong to hold the power. Can I take? Can I be your superhero? Oke, sekarang saya harus pakai mic yang mana nih jadinya? Oke, gini aja lah. Saya taruh dekat di meja aja. Semoga suara saya tidak terlalu banyak berubah dari yang awal-awal video ya. Yang jelas, loudspeakernya menurut saya powernya ya kurang sih. Karena pertama cuma satu, dan juga pakai loudspeaker yang ada di earpiece. Itu mungkin alasannya kenapa powernya tidak terlalu tinggi. Karena ini yang biasa dipakai buat ini, loudspeaker telepon aja ya. Enggak loudspeaker dedicated khusus di bawah gitu. Jadi powernya menurut saya biasa aja, dengan kualitas suara juga yang ya proper, tidak terlalu cempreng, tapi ya biasa aja juga. Depth-nya nggak dapet, kemudian bass-nya biasa aja, detailnya juga kurang, powernya aja kurang soalnya. Ya udah, kira-kira kayak gitu. Jadi ini adalah smartphone 1,5 jutaan yang punya storage besar 64GB di level harga segitu, dengan RAM juga besar 4GB dan prosesor yang cukup powerful buat level harganya, Helio G35. Baterainya besar 6000 mAh, itu menurut saya adalah hal-hal yang menarik sih buat level harganya. Fingerprint scanner ada, dan juga face unlock ada, dan tergolong cepat tadi ya, segitu responnya. Build quality lumayan nih, saya ngerasa tadi berat, solid, dan harus diakui juga Infinix makin kesini build quality-nya makin baik juga dibandingkan yang dulu. Cuma memang masalah utama yang dihadapi adalah loudspeaker-nya cuma ada satu di earpiece ya. Jadi entah itu kamu pakai Bluetooth speaker atau pakai earphone, silakan buat solusi biar masalah audionya teratasi ya. Overall ini smartphone yang cukup worth the money kok dengan level harga yang ditawarkan dan apa yang didapatkan.
Oke lah, apapun itu, keputusan ada di tangan teman-teman yang nonton. Terima kasih sudah meluangkan waktunya dan juga kuotanya buat menonton video yang lumayan panjang ini. Jangan lupa buat harimu lebih menyenangkan dan juga berbahagia dengan selalu bersyukur. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.